Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini Bu Ami akan menjelaskan tema 1, subtema 1, organ gerak pada hewan, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ide pokok dari teks. Pasti anak-anakku semua sudah tahu ya, apa itu ide pokok? Karena kelas 4 kemarin sudah ya. Oke. Kita dapat memperoleh banyak informasi saat membaca paragraf, teks, dan lain-lain. Dari informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks oleh penulis. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau inti atau pokok pikiran suatu teks. Fungsi ide pokok. Fungsinya yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Berikut adalah nama lain dari ide pokok, yaitu ada pokok pikiran, gagasan utama, pikiran utama. Jadi anak-anakku sekalian tidak usah bingung. Apabila ada pokok pikiran, gagasan utama, pikiran utama, itu sama dengan ide pokok. Untuk menemukan ide pokok, kita harus membaca secara keseluruhan dari suatu teks. Setelah itu, kita dapat mencari kalimat utamanya. Nah, ide pokok itu bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, maupun di akhir suatu paragraf. Dengan mengetahui ide pokok, kita dapat dengan mudah memahami topik suatu bacaan. Nah, berikut adalah contoh teks bacaan satu paragraf, yaitu orang utan. Nah, silahkan dibaca. Pada paragraf tersebut, di mana letak kalimat utamanya atau ide pokoknya? Oke, ide pokoknya berada di awal paragraf, yaitu orang utan adalah jenis kera besar yang hidup di kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah sebagai kalimat penjelas. Sudah paham anak-anak? Oke. Selanjutnya yaitu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Setelah kita sudah mempelajari tentang ide pokok, nah kemudian kita mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Nah, bagaimana Bu caranya? Nah, ini caranya. Cara membuat paragraf dari ide pokok. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf. Selanjutnya, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Setelah menentukan ide pokok, kita membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok menjadi beberapa kalimat. Selanjutnya, menulis kalimat yang berisi informasi tambahan yang dapat mendukung kalimat utama. Dan yang terakhir, menyusun kalimat menjadi suatu paragraf yang padu. Oke, berikut adalah contohnya. Yang pertama, kita cari dulu ide pokoknya. Terus kalimat utama dan yang pada tabel terakhir yaitu kalimat penjelas.
Nah, ini kalau sudah kita tulis menjadi sebuah paragraf seperti ini. Sudah paham? Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengembangkan ide pokok menjadi teks bacaan. Setelah kita belajar cara mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, selanjutnya kalian dapat mengembangkan menjadi paragraf-paragraf, kemudian menjadi sebuah teks. Dari ide pokok dikembangkan menjadi paragraf, paragraf dikembangkan lagi menjadi sebuah teks yang padu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi yang ditulis tebal oleh Bu Guru adalah ide pokok dari suatu paragraf. Paragraf pertama, kedua, bisa ketiga, keempat menjadi sebuah teks yang padu. Sekian materi dari Bu Ami. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.